Halo anak-anak, kita akan masuk ke materi yang baru yaitu keseimbangan partikel dan keseimbangan benda tegar. Masuk ke bagian pertama, keseimbangan partikel. Sebelumnya kita harus definisikan dulu atau kita harus tahu dulu apa itu partikel. Partikel adalah benda yang ukurannya dapat diabaikan sehingga dapat digambarkan sebagai suatu titik materi. Nah, yang perlu kalian garis bawahi mengenai partikel adalah gerak yang dapat terjadi pada partikel hanyalah gerak translasi atau gerak lurus. Jadi partikel itu tidak dapat bergerak rotasi. Kenapa? Syarat gerak rotasi itu kan torsi sama dengan F cross R. F itu gaya, R itu lengan gaya. Kalau partikel adalah suatu titik, misal Bu digambarkan suatu titik seperti ini. Nah, lengan gayanya dari mana sampai mana? Kalau misal dia hanya satu titik, otomatis kan tidak ada jarak ya untuk lengan gayanya. Jadi, suatu partikel itu hanya dapat bergerak translasi. Nah, terus bagaimana syarat keseimbangan partikel? Karena partikel hanya bisa bergerak translasi, otomatis syaratnya berhubungan dengan syarat benda bergerak lurus atau bergerak translasi, yaitu sigma F sama dengan 0. Karena seimbang itu kan tidak dipercepat ya, atau tetap terus kalau dia bergerak bergeraknya dengan kecepatan tetap, kalau dia diam ya dia diam. Jadi syarat keseimbangan partikel adalah sigma F sama dengan 0. Nah, kebanyakan di soal-soal fisika itu ada di bidang X dan bidang Y. Jadi diuraikan lagi, sigma F X sama dengan 0, sigma F Y sama dengan 0. Contoh soal. Pada gambar yang memiliki berat 980 Newton digantung dalam keadaan diam. Tentukan besaran tegangan tali T1, T2, dan T3. Ini gambarnya. Ada sebuah benda, ini beratnya 980 Newton, digantung dengan 3 tali. T1, T2, T3. Nah, di fisikanya ini atau di soal ini ditanyakan berapa besar tegangan tali T1, T2, dan 3. Nah, mari kita coba kerjakan. Penyelesaiannya, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah tentukan titik tangkap gaya. Apa itu titik tangkap gaya? Titik yang dikenai paling banyak gaya. Kita coba perhatikan di gambar ini. Di gambar ini, titik mana yang paling dikenai paling banyak gaya? Apakah di sini? Di sini hanya dikenai T2 ya. Di sini hanya dikenai T1, atau di sini hanya dikenai W dan T3. Nah, titik tangkap gayanya otomatis di titik O. Di titik O itu dikenai T1, T2, dan T3. Setelah kita menentukan titik tangkap gaya, langkah kedua adalah uraikan gaya-gaya yang bekerja pada titik tangkap gaya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, tadi titik tangkap gayanya itu kan di sini. Gayanya ada yang T1 ke sini, T2 ke sini, T3 ke sini. Diuraikan ini kan miring-miring kayak gini. Otomatis diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau di sini ada informasi 53 derajat, otomatis sudut berseberangannya juga 53 derajat. Di sini 37, otomatis di sini 37. Ini pelajaran SMP ya, sudut berseberangan. Otomatis kayak vektor nih. Ketika T1-nya ke sini, 37-nya di sini, berarti diuraikan ke sumbu X-nya berapa? T1 cos 37. Kesininya berapa? T1 sin 37. Yang T2 diuraikan ke sumbu X jadi T2 cos 53. Diuraikan ke sumbu Y jadi T2 sin 53. T3-nya sudah ada di sumbu X dan sumbu Y, berarti nggak usah diuraikan. Nah, jadi gambarnya jadi kayak gini nih. Di titik O ada gaya di sumbu X-nya ini T1 cos 37.
T2 cos 53. Di sumbu Y-nya ada T3, T1 sin 37, T2 sin 53. Terus langkah ketiga, ini kan ada bendanya, otomatis ditinjau dulu bendanya, tinjau benda. Nah, di benda itu ada W dan ada T3. Bendanya kan diam ya, otomatis sigma F sama dengan 0. Apa yang bekerja di benda ini? W min T3 sama dengan 0. T3-nya dipindah ruas jadi positif, W-nya sama dengan T3. Jadi T3-nya berapa? W-nya nilai W 980 Newton. Terus lanjut langkah keempat. Langkah keempat adalah tinjau titik tangkap gaya. Nah, ini titik tangkap gayanya ditinjau. Ditinjau satu persatu, sigma Fx dan sigma Fy-nya. Sigma Fx dulu. Yang ada di sumbu X yang mana? Ini kan T1 cos 37, yang sebelah kanan kan yang positif. T1 cos 37 min T2 cos 53 sama dengan 0. Cos 37 itu 4/5, cos 53 itu 3/5 dimasukkan, terus jadi ini 4/5 T1 min 3/5 T2 sama dengan 0. Ini disimpan dulu jadi persamaan 1. Terus tinjau sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy, yang Fy mana? Ini kan, yang ke atas kan positif, yang ke bawah negatif. Otomatis T1, biar nggak bingung, otomatis T1 sin 37 ditambah T2 sin 53 nih, dikurangi T3. T3-nya pindah ruas, sin 37 dimasukkan, 3/5, sin 53 itu 4/5. Jadi seperti ini. Ini disimpan dulu jadi persamaan 2. Sekarang persamaan 1 dan persamaan 2 kan sama-sama mengandung T1 dan T2 ya. Otomatis operasikan persamaan 1 dan 2. Dioperasikan dulu persamaan 1 nih. Persamaan 1 dioperasikan 4/5 T1 min 3/5 T2 sama dengan 0. T2-nya dipindah ruas. Jadi 4/5 T1 sama dengan 3/5 T2. Jadi T1 ini kan 5 bisa dicoret. T1 sama dengan 3/4 T2. Ini persamaan 1 bintang. Nah, sekarang substitusi nih. Nilai T1-nya ini disubstitusi ke persamaan 2. Ini. Yang T1 ini digantikan dengan ini. 3/5 T1 plus 4/5 T2 sama dengan 980. 3/5, T1-nya dimasukkan. T1 adalah 3/4 T2 plus 4/5 T2 sama dengan 980. 9/20 T2 plus 4/5 T2 sama dengan 980. Nah, terus ini penyebutnya disamakan ya, sama-sama 20. Jadinya 9/20 T2 plus 16/20 T2 sama dengan 980. Jadinya 9 tambah 16 adalah 25/20 T2 sama dengan 980. T2 berapa? 980 dikali 20/25. Nah, ini disederhanakan jadi 4/5. 980-nya dibagi 5 jadi 196. 196 dikali 4 hasilnya 784 Newton. Ini T2-nya. Berarti kita udah punya nilai T3 dan T2, yang belum T1. Nah, T1 dari mana? T1 dari sini. Dari persamaan 1 bintang. Substitusi nilai 2 atau persamaan 3 ke persamaan 1 bintang. Persamaan 1 bintang apa tadi? Persamaan 1 bintang adalah T1 sama dengan 3/4-nya T2. T2 kan sudah diperoleh tadi hasilnya. Jadi tinggal dimasukkan. T1 sama dengan 3/4. T2-nya berapa? 784. Hasilnya 588 Newton. Jadi nilai T1 itu 588, nilai T2 784, nilai T3 adalah 980.
seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian B, keseimbangan benda tegar. Kalau partikel tadi itu adalah benda kecil yang dianggap suatu titik. Nah, benda tegar itu apa? Benda tegar adalah suatu benda yang tidak berubah bentuknya ketika diberi gaya luar. Contohnya itu kayak tanah liat. Tanah liat kalau diberi gaya kan dia berubah bentuk ya. Tapi kalau misal kayu kayak gitu kan nggak berubah bentuk. Nah, itu benda tegar. Benda tegar dapat bergerak translasi maupun gerak rotasi. Kalau partikel tadi hanya bisa bergerak translasi, sekarang benda tegar itu dapat bergerak translasi maupun gerak rotasi. Otomatis syaratnya bertambah. Kalau syarat gerak translasi kan sigma F sama dengan 0 ya. Fx-nya 0, Fy-nya 0. Nah, kalau gerak rotasi berarti syarat keseimbangan benda tegarnya gimana? Sigma torsinya juga sama dengan 0. Jadi ini syaratnya. Nah, langsung ke contoh soal. Contoh soal. Sebuah batang AB yang panjangnya 5 meter bersandar pada dinding yang licin di titik B. Nih, bersandar pada dinding yang licin di titik B. Sudut yang dibentuk oleh batang AB yang dengan alasnya adalah 53 derajat dan berat batang adalah W. Jika pada saat itu batang AB tepat akan tergelincir, tentukan koefisien gesek statis antara batang di titik A dengan alasnya. Karena ada koefisien gesek statisnya, otomatis ini lantainya kasar karena ada gaya geseknya ya. Nah, penyelesaiannya gimana? Langkah yang pertama adalah uraikan gaya-gaya yang bekerja. Gaya yang bekerja diuraikan. Di titik A ada apa aja? Ada gaya gesek arahnya ke sana karena dia cenderung geraknya ke sana. Ini NA. Terus di titik B ada NB, gaya normal B ya, sama gaya normal A. Terus ada W. Terus langkah keduanya, tinjau sigma F sama dengan 0. Sigma F-nya, Fx-nya 0, Fy-nya juga 0. Nah, sekarang Fx dulu. Yang gayanya ke arah sumbu X mana aja? F gesek dan NB. Kita masukkan NB min F gesek sama dengan 0. F geseknya dipindah ruas. NB sama dengan F gesek. F gesek rumusnya apa? Mu dikali N. Nah, ini N-nya kan NA. Jadi NB sama dengan mu dikali NA. Berarti mu koefisien gesek statisnya adalah NB per NA. Nah, sigma Fy-nya gimana? Sigma Fy sama dengan 0. Yang di sumbu Y yang mana aja? NA sama W. NA min W sama dengan 0. NA sama dengan W. Ini jadi persamaan 2, ini jadi persamaan 1 lah. NA ini udah ketemu ya. Berarti kita harus cari NB-nya. Langkah yang ketiga, kita kan sudah meninjau sigma F sama dengan 0. Saatnya meninjau sigma torsi sama dengan 0. Tapi sebelum itu, torsi itu kan syarat untuk gerak rotasi. Rotasi itu apa? Rotasi adalah bergerak, berputar pada porosnya atau pada sumbunya. Otomatis kita harus menentukan poros terlebih dahulu. Kalau gambarnya seperti ini, kan ini misal tangga. Tangga itu kan cenderung bergeraknya kayak gini, turun terus geser kayak gitu kan. Dia si B turun ke bawah, si A bergeser ke kiri. Otomatis porosnya yang mana? Porosnya adalah di titik A karena si B itu cenderung berputar seperti ini. Walaupun tidak satu putaran penuh, kan dia berputar sebanyak ini. Jadi porosnya itu adalah ada di titik A. Nah, setelah porosnya sudah ditentukan, mari tinjau sigma torsi sama dengan 0. Ini porosnya di titik A ya. Nah, ingat lagi, sigma torsi itu rumusnya apa? F cross R. Cross itu adalah harus tegak lurus. Nah, ini kan batangnya miring, bersandar miring kayak gini ya. Gaya-gayanya ke bawah kayak gini kan.
otomatis harus diuraikan biar tegak lurus. NB-nya kan ke sini, W-nya ke sini, otomatis harus ditegak luruskan. Caranya gimana? Nah, di sini ini kan 53. Otomatis kalau kita beri garis bantu, di sini 53, di sini 53 ya. Dari sudut pendekatan sudut segitiga. Kalau di sini 53, di sini 90, di sini 37, di sini 90. Berarti di sini 53, di sini 53. Terus sudut berseberangan di sini 53, di sini 53. Otomatis diperoleh ketika di sini W, berarti di sini W cos 53. Kalau di sini NB, berarti di sini apa? NB sin 53. Nah, ini sudah tegak lurus nih. Lengan gayanya berapa lengan gayanya? Panjangnya batang berapa tadi? 5 meter. Berarti kalau W itu kan di tengah-tengah, otomatis 5 meter dibagi 2. Di tengah-tengahnya sih setengahnya, jadi 2,5. Nah, ini masuk. Sigma torsi sama dengan 0. F cross R. Yang pertama, N sama FG itu diabaikan ya, karena dia pas di poros, dia nggak punya lengan gaya. Yang W kan W cos 53 ya. W cos 53 cross 2,5. Lengan gayanya kan ini 2,5 tok. Dikurangi. Nah, ini positif negatifnya gimana? Yang W ini kan cenderung melakukan gerak rotasi searah jarum jam. Jadi dia positif. Kalau NB kan berlawanan jarum jam, jadi negatif. Min NB sin 53 dikali 5 sama dengan 0. Cos 53 itu 3/5, sin 53 itu 4/5 dimasukkan. Lah ini jadi W dikali 3/2 min NB dikali 4 sama dengan 0. Jadi 3/2 W min 4 NB sama dengan 0. NB-nya dipindah ruas jadi positif. 3/2 W sama dengan 4 NB lah. Ini biar gampang. 4 NB sama dengan 3/2 W, NB sama dengan 3/8 W. Lah, ini persamaan 3 disubstitusi ke persamaan 1. Kita kan mau carinya koefisien gesek statis. Substitusi persamaan 2 dan 3 ke 1. Mu sama dengan NB per NA. NB-nya berapa? 3/8 W. NA-nya berapa? Ini di persamaan 2 W. W-nya dicoret. Jadi koefisien gesek statisnya adalah 3/8. Kayak gitu. Itu materi keseimbangan partikel dan keseimbangan benda tegar. Di review lagi, kalau keseimbangan partikel syaratnya cuma satu, yaitu sigma F sama dengan 0. Kalau keseimbangan benda tegar, sigma F sama dengan 0 dan sigma to atau sigma torsi sama dengan 0. Sekian dan terima kasih.